Nah, baiklah, di sini dari kelompok kami akan membahas menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Nah, di sini dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama periode pengusulan Pancasila, periode perumusan Pancasila, dan periode pengesahan Pancasila. Masuk ke periode pengusulan Pancasila. Nah, jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakalnya itu ada 3. Yang pertama adalah nasionalisme, perhimpunan mahasiswa, dan Sumpah Pemuda. Nah, di sini bisa kita lihat di buku cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Di sini ahli sejarah yaitu Sartono Kartodirjo, sebagaimana yang dikutip oleh Mohtar Pabot-Tinggi dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai Modal Rasionalitas Politik, menengarai bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Perhimpunan Indonesia menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Lalu disusulnya dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, masuk ke sidang BPUPKI yang pertama. Nah, di sini sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Nah, BPUPKI sendiri dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota hanya 60 orang. Nah, badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat yang didampingi oleh 2 orang ketua muda. Nah, BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumakichi Harada, yaitu Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta. Sehari setelah dilantik, 29 Mei dimulailah sidang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara yang diketahui bahwa sidang tersebut menampilkan beberapa pembicara, yaitu yang pertama ada Muhyiddin, yang kedua Supomo, yang ketiga Ki Bagus Hadikusumo, dan yang keempat Ir Soekarno. Nah, keempat tokoh itu menyampaikan usulan tentang dasar-dasar negara menurut pandangan mereka masing-masing. Meskipun demikian, mereka memiliki perbedaan pendapat, tapi tidak mengurangi semangat persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Indonesia. Adapun usulan-usulan tentang dasar negara dari keempat tokoh seperti berikut. Muhyiddin menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Nah, Supomo juga menyampaikan dasar negara yang pertama yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Nah, di sini juga ada Ki Bagus Hadikusumo dengan dasar negara, konsep dasar negara yang membangun negara di atas dasar ajaran Islam. Nah, yang terakhir yaitu dari Ir Soekarno, yang pertama itu adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan keprimanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, sekarang masuk ke yang kedua, yaitu adalah periode perumusan Pancasila. Nah, di periode perumusan Pancasila ini terdapat 3 poin penting yang akan saya bahas dengan singkat, yaitu sidang BPUPKI yang kedua ada Piagam Jakarta, dan yang ketiga ada rumusan Pancasila. Kita ketahui bahwa sidang BPUPKI yang kedua terjadi pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Nah, di mana hal terpenting yang mengemuka di sidang itu adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang biasa kita kenal sekarang dengan namanya Piagam Jakarta. Nah, naskah awal ini atau pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta di kemudian hari dijadikan
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan banyaknya sejumlah perubahan di sana-sini. Piagam Jakarta ini juga merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, baik, itu saja yang saya sampaikan tentang periode pengusulan dan perumusan Pancasila. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Naza tentang periode pengesahan Pancasila. Terima kasih. Periode pengesahan Pancasila. Pada 12 Agustus 1945 terjadi pemanggilan Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat ke Saigon untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia oleh Panglima Militer Jepang. Namun pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu. Karena berita ini, para pemuda pada 16 Agustus 1945 terjadi penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dicetuskan teks proklamasi kemerdekaan dan dibacakan teks proklamasi kemerdekaan di kediaman Soekarno. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan rapat untuk pengesahan rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila disahkan menjadi dasar negara. Alasan diperlakukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa. 5. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai identitas bangsa disebut juga jati diri bangsa Indonesia. As'ad Ali dalam buku Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa mengatakan bahwa Pancasila sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku di masyarakat Indonesia, seperti konstruksi dan kultural masyarakat Melayu, Minangkabau, dan Aceh tidak lepas dari peradaban Islam, sementara konstruksi budaya Toraja dan Papua tidak lepas dari peradaban Kristen. Demikian pula dengan masyarakat Bali yang tidak lepas dari peradaban Hindu. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia memiliki ciri khas, artinya dapat dibedakan dari bangsa lain. Kepribadian setiap bangsa itu tidak ada yang benar-benar sama karena semua itu berasal dari keadaan atau halnya sendiri dari bangsa tersebut. Nilai-nilai spiritual, sistem perekonomian, politik, budaya merupakan contoh keunggulan yang berakar dari kepribadian masyarakat Indonesia itu sendiri. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Ini dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai pedoman dan juga sebagai norma. Sebagai pedoman, yang ini artinya nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan,
persatuan, kerakyatan, dan keadilan, diyakini kebenarannya, kebaikannya, dan keindahannya, serta kegunaannya oleh bangsa Indonesia, sehingga dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, serta menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Sementara Pancasila sebagai norma memiliki arti bahwa nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma atau aturan dalam bersikap dan bertindak. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasi ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagaimana dikatakan von Sapigny, bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing, yang dinamakan Volksgeist, yaitu jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya, nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara. Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Nah, dilihat dari segi objek material, sumber Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia dapat dijelaskan pada 3 poin, yaitu pertama, sumber historis Pancasila, kedua, sumber sosiologis Pancasila, dan terakhir, sumber politis Pancasila. Ketiga poin ini akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama, sumber historis pendidikan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya, sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Selanjutnya, dalam Encyclopedia of Philosophy disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama, seperti kepercayaan kepada kekuatan supranatural, perbedaan antara yang sakral dan yang profan, tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan, takjub sebagai perasaan khas keagamaan, tuntunan moral diyakini dari Tuhan, konsep hidup di dunia dihubungkan dengan Tuhan, kelompok sosial, serta seagama dan seiman. Sumber sosiologis Pancasila. Sosiologi diimplementasikan sebagai ilmu kehidupan manusia. Di dalamnya mengkaji berbagai latar belakang, komposisi, dan pola kehidupan sosial kelompok dan kelompok masyarakat, serta penelitian tentang isu-isu sosial, perubahan dan reformasi di masyarakat. Suekanto menyatakan bahwa dalam pandangan sosiologis, masyarakat berada pada waktu dan tempat yang dimiliki suatu nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai Pancasila: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Secara sosiologis, telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Misalnya dapat dilihat bahwa kebiasaan bergotong royong, baik berupa saling membantu antar tetangga maupun bekerja sama untuk keperluan umum di desa-desa. Kegiatan gotong royong itu dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai cerminan dari sila keadilan sosial. Gotong royong juga tercermin pada sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena masyarakat secara bersama-sama mengumpulkan iuran melalui pembayaran pajak yang dimaksudkan untuk pelaksanaan pembangunan.
Sumber politis Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari local wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama, yang bersatu dan demokratis, yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sebagaimana tercermin dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semangat seperti ini diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Yang kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada tahun 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4, sehingga pasca turunnya Soeharto, ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Pada masa reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya, pengangkatan Presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP nomor 3 /MPRS /1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memangku jabatan selama 5 tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan Presiden seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktu 5 tahun. Esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Yang pertama, esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofis groundwork dan wealth unshong. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara atau filosofis groundwork karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: yang pertama, alasan filosofis berdirinya suatu negara. Yang kedua, setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau wealth unshong mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Yang kedua, urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Hasil survei yang dilakukan Kompas yang dirilis pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,4%. Responden berusia 17-29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. 42,7% salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Lebih parah lagi, 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Fenomena tersebut sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila. Selain data tersebut, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut, yaitu pengidentifikasian Pancasila dengan ideo lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia.
Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai berikut. 1. Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia, the founding fathers. 2. Nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. 3. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Selanjutnya, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal berikut. 1. Betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. 3. Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia.